Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Idea Podcast Bapeda. Wow, Smart Podcast. Nah, jangan bingung. Saya selalu bergembira hari ini karena ada bintang-bintang narasumber dan luar biasa hari ini. Ada Pak Farhan dan Ibu Dewi. Tapi sebelum kita mulai acara pembahasan kita hari ini, kayaknya kita mau ngucapin hari kebesaran Kabupaten Tangerang. Silakan Pak. Selamat ulang tahun Kabupaten Tangerang yang ke-391. Oke. Lanjut Ibu. Saya? Ya. Oke. Selamat ulang tahun untuk Kabupaten Tangerang yang ke-391. Teteh nggak Teteh? Selamat ulang tahun Kabupaten Tangerang yang ke-391. Wede. Selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur. Kabupaten Tangerang 391. Kok banyak sekali ya. Saya pengen nanya jadinya, tapi luar biasa setua itu. Aduh, selamat pokoknya. Kalau omongan orang Tangerang gimana ya itu ya? Kabupaten Tangerang mantap jasa. Keren kan? Lip onnya cuma 2. Jadi dipegang satu-satu, nggak apa-apa ya teman-teman, yang penting isi pembahasannya. Oke, silakan Tenopi. Lanjut ke Pak Farhan nih. Boleh. Ya, kita akan bicara tentang seputar HUT Kabupaten Tangerang. Iya. Terus juga inovasi-inovasi ya dari bidang-bidang masing-masing ya dari Bapeda ya kalau nggak salah ya. Iya. Betul. Silakan Pak Farhan, apa namanya gambaran-gambaran apa yang sudah ada di Kabupaten Tangerang itu terkait dengan ulang tahun tersebut. Iya, jadi ulang tahun Kabupaten Tangerang itu mungkin banyak yang bertanya-tanya nih, terutama warga Tangerang juga. Kenapa sih kok kabupaten tua banget nih, umurnya 391 gitu. Itu dia benar Pak. Nah itu kan kayak berarti kan udah ratusan tahun ya. Nah sebenarnya memang ada sejarah yang perlu kita tahu. Dulunya pada awalnya Kabupaten Tangerang itu ulang tahunnya di bulan Desember. Awalnya itu dari tahun 1942. Itu dari ketika penjajah Jepang pada saat itu memisahkan Kabupaten Tangerang dari Jakarta. Dan ditunjuklah Kabupaten Tangerang punya pemerintahan sendiri. Jadi awalnya Kabupaten Tangerang itu umurnya masih muda karena hitungannya 1942. Itu dari penjajahan Jepang waktu itu memisahkan Jakarta dan Tangerang. Tangerangnya masih Tangerang Raya ya, masih Tangerang yang besar itu yang belum terpisah-pisah. Nah, terus kenapa berubah? Karena ternyata setelah berdasarkan penelitian, berdasarkan kajian akademis, itu ternyata Tangerang itu sebenarnya sudah berdiri jauh sebelum itu. Jauh sebelum itu? Jauh, makanya jauh banget ya. Jadi tua banget tuh 391. Ya, betul. Jadi diambil dari itu adalah ketika 3 area itu ditunjuk oleh Kerajaan Sumedang Larang untuk mendirikan satu kawasan di Tangerang yang sekarang disebut dengan Tiga Raksa. Itu yang ada patung yang di depan itu. Yang ada patungnya 3. Izin Pak. Nah terus aduh. Itu memang perlu perhatian kita ya, dan kadang banyak orang juga nggak ngerti itu patung apaan sih gitu atau patung siapa gitu. Nah itulah pendiri Tangerang ya, 3 area itu. Nah itu memang berdirinya sudah lama banget gitu, itu masih zaman awal-awal penjajahan Belanda gitu. Jadi udah 391 udah berdirinya ketika ya, gitu. 3 area itu mendirikan pertama kali satu kawasan baru gitu di Tangerang, dan itu titiknya adalah di Tiga Raksa. Maka itu poin bersejarahnya. Jadi berdasarkan kajian itu, dan memang ada buktinya, bukti akademisnya dari Belanda atau apa ya? Ada catatan sejarahnya bahwa pada tahun sekian itu berdirilah 3 orang itu mendirikan satu kawasan baru. Gitu. Tidak tiba-tiba langsung 391 itu. Iya betul. Melalui proses ya. Iya, dan itu prosesnya memang panjang. Jadi Tangerang itu
ya dulu seluas Tangerang Raya yang dulu gitu ya, mungkin kalau yang udah tahu. Pisah-pisah ya. Dulu Kabupaten Tangerang itu sangat besar. Jadi Ya. Kota Tangerang dan Tangerang Selatan itu masuk jadi satu. Kalau jalan-jalan Pak, saya dari pagi Tiga Raksa ke Tangsel tuh, balik lagi ke sini ke Tiga Raksa, sampainya sore. Betul. Luas luar biasa, luas wilayah. Iya. Tangerang Raya ya kita Betul. bicara. Untung dipecah-pecah Pak, jadi lebih efektif ya. Betul, Masyarakat untuk nggak usah perlu ke Tiga Raksa, di Tangsel ada gitu ya. Bikin KTP atau waktu dulu kan mungkin agak sulit. Betul Pak, dulu waktu masih Tangerang Raya kebayang gitu ya. Dari ujung pantai sono di Kronjo misalnya, itu juga. mau ke Ciputat itu kan masih satu wilayah. Iya. Itu bisa seharian gitu. Antrinya bukan Wah, main. zaman dulu banget ya. Iya. Jalanan masih kurang-kurang ya. Iya. Tapi sekarang jalanan dah oke banget. Alhamdulillah. Lanjut diterangkan lagi Pak tentang apa yang ingin disampaikan di podcast ini Pak. Iya, jadi untuk tahun ini kebetulan Bapeda dipercaya oleh pimpinan jadi ketua pelaksana HUT Kabupaten Tangerang ke-391. Mana suaranya? Ya, ntar dibayar gede-gede ya. Tenang. Lanjut, Iya. Pak. Jadi ini amanah dari pimpinan. Jadi Bapeda dipercaya untuk memimpin perayaan HUT Kabupaten Tangerang pada tahun ini. Nah, pada tahun ini kita ada rangkaian kegiatan. Jadi kegiatannya nggak satu, tapi rangkaian kegiatan dan bukan cuma yang ada di Bapeda. Jadi juga melibatkan OPD-OPD yang lain, komunitas dan masyarakat juga gitu. Nah, rencananya kita akan buka kegiatan HUT Kabupaten Tangerang itu rangkaiannya dari tanggal 9 besok hari Senin, Tanggal 9. 9 Oktober ya, sampai 14 Oktober di hari Sabtu. Oh, lama juga ya, Pak Iya, ya? seminggu nih. Dan acaranya macam-macam nih. Jadi masyarakat Iya, bisa ikut Menikmati ya, serta ya serta berpartisipasi ya. di rangkaian kegiatan itu. Jadi di hari Senin 9 Oktober kita akan buka rangkaian kegiatan Kabupaten Tangerang di GSG ya, Gedung Serbaguna di Tiga Raksa. Itu ada pembukaan kegiatan Kanvas Gemilang dari bidang Litbang Bapeda. Oke, Kanvas Gemilang. Iya, itu lomba. Mungkin kita sih mengerti Pak Kanvas Gemilang itu apa. Mungkin banyak teman-teman juga yang suka dan subscribe itu nggak paham. Bisa dijelasin sedikit ya Pak? Iya. Bu, ibu siapa tadi Bu yang Bu Dewi. Saya Dewi. yang Kanvas Gemilang? Bu Upit. Bu Upit. Dari- Bupi, maaf ya, diserangkan sedikit sama Pak. Boleh. Silakan Bu. Iya, jadi Kanvas Gemilang itu kreativitas dan inovasi. Sebenarnya Kanvas itu singkatan. Iya. Kreativitas dan inovasi Gemilang. Jadi itu sebuah lomba sebenarnya. Lomba inovasi dari masyarakat, ada dari OPD, ada juga dari sekolah. Nah, jadi itu dilombakan dan itu sudah berjalan dari bulan kemarin ya. Ya. Ada proses Kita pendaftaran, ngikutin tuh ya, Ibu. proses seleksi, terus Iya. ada penjurian ya. Nah, nanti di hari Senin dan Selasa 9 dan 10 Oktober itu udah babak finalnya lah gitu ya. Para finalis itu nanti akan tampil dan juga nanti ada talk show dan nanti akan diketahui ya siapa yang akan juara lomba inovasi itu dan nanti akan ada hadiahnya. Wih. Pengen undang yang menang nanti. Yang kalah pun kita undang juga. Boleh. Boleh ya datang ke podcast ya. Ya. Ibu ya, tolong ya Bu ya, datangkan. Pengen ngobrol-ngobrol juga. Ada yang mau disampaikan lagi Pak? Iya, jadi saya sambung lagi ya untuk kegiatan HUT Kabupaten. Jadi di tanggal yang sama juga di siang harinya, jadi nanti ada acara business matching. Business matching ini diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Itu mempertemukan antara para pengusaha dengan pemerintah daerah. Jadi kan selama ini pembangunan itu bukan cuma dikerjakan sama Pemda saja, Pemda juga bekerja sama dengan para pengusaha. Nah di business matching itu mereka berkumpul, ketemu, ngobrol, ada talk show-nya juga, dan nanti ada penghargaannya juga tuh. Oh reward ya? Reward untuk OPD yang berhasil mendapatkan ada namanya TKDN ya. Apa jangan? Tingkat komponen dalam negeri. Jadi sekarang nih pemerintah Pak Jokowi itu sangat mendorong penggunaan produk dalam negeri. Jadi setiap kali pemerintah mengadakan pengadaan barang itu sangat diutamakan adalah
produk dalam negeri. Jadi semakin tinggi kandungan komponen dalam negerinya, itu semakin bagus gitu. Iya. Nah, itu nanti akan dikasih penghargaan tuh yang paling Wah, keren. banyak menggunakan produk dalam negeri. Oke, Gitu. ada nanti Pak ya? Ada. Nah, izin, Ibu relasinya dengan penjelasan Pak Farhan tadi dengan bidang Ibu ada nyambung atau gimana tentang ulang tahun ini? KDN ya. ADN? Silakan Bu dipegang. Ya itu karena kita kaya sekali. Ya baik. Pastinya ada ya, karena kan TKDN itu kan memang produk-produk yang dibuat dan dikelola oleh anak-anak negeri ya. Oke. Secara lokal ya di Indonesia gitu. Jadi secara tidak langsung juga itu mendorong pada kemajuan dari bisnis di Indonesia lah, terutama di Kabupaten Tangerang ya, terutama di Kabupaten Tangerang. Jadi gimana bisnis itu si pengusaha bisa tetap hidup, dia bisa tetap survive gitu ya. Kita dorong dengan tadi kandungan TKDN yang dalam pengadaan barang jasa di setiap perangkat daerah di Kabupaten Tangerang itu 40%-nya ya harus menggunakan Produk lokal, produk lokal TKDN itu gitu. Pasti itu sangat besar pengaruhnya, karena kan bisa kita lihat ya dari struktur APBD saja belanja barang jasa itu besar gitu ya nilainya. Jadi diambil 40%-nya bisa hampir setengahnya gitu ya. Sehingga ya kita berharap itu bisa membawa kemajuan bagi para terutama ya UMKM ya Pak, di lingkup pemerintah Kabupaten Tangerang gitu, di Kabupaten Tangerang inilah gitu ya. Jadi itu sih sebetulnya manfaatnya ya gitu. Ya, ada lagi nggak Pak yang mau ditambahkan dari Ibu Dewi? Iya, tadi terkait dengan TKDN dan juga hubungannya dengan kabupaten. Izin Pak, ini yang dekat lagi kita. Boleh. Nanti kita di komplain sama netizen. Kurang ini ya. Iya. Tapi nggak apa-apa kalau komen 10.000 orang nggak apa-apa. Jelekin aja semuanya. Gua nggak apa-apa, makin tinggi. Oke Pak, lanjut. Iya, terkait dengan TKDN terus tadi bisnis matching. Jadi memang ada hubungannya dengan tema HUT Kabupaten Tangerang tahun ini. Oke. Itu temanya kolaborasi. Jadi memang pembangunan di Kabupaten Tangerang itu tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah saja. Maka perlu kolaborasi dari swasta, perlu kolaborasi dari masyarakat, kolaborasi dari akademisi dan juga dari media. Nah, itu memang perlu sekali gitu ya. Maka kita menggaungkan tema kolaborasi gitu. Wow. Nah, di kegiatan yang lain juga ada juga selain tadi baru sampai ke business matching ya. Yeah. Nah, nanti di bidangnya Bu Dewi nih, Bu Dewi juga ada kegiatan Tangerang Economic Sharing Session. Nah, itu nanti Bu Dewi akan jelasin kegiatannya apa. Nah, itu Sharing session. pelaksanaannya hari Rabu ya Bu ya? Rabu tanggal 11 Oktober 2023, tempatnya di The Spring, Gading Serpong. Terus Beberapa hari lagi ya. iya, nah itu kegiatan yang baru juga tuh. Kejar tayang bro, hari ini harus jadi. edit. Iya, lanjut Pak. Iya, lanjut lagi ya. Rangkaian kegiatan HUT Kabupaten nih nanti di hari Rabu juga kan paginya ada acara timnya Bu Dewi bidang ekonomi. Nanti, nah di malam harinya nih inilah mungkin disebut ya malam puncak lah atau malam yang ramenya gitu. Itu ada malam penganugerahan kita sebutnya. Itu nanti tempatnya di alun-alun, itu sudah ada panggungnya tuh. Sekarang udah ada walaupun belum ada isinya. Ada panggung. Ada panggung besar, udah panggung cukup besar lah, nggak besar-besar banget ya. Udah kita siapkan. Nanti di situ ada penganugerahan untuk tadi yang juara lomba inovasi, terus yang business matching tadi, yang TKDN-nya tinggi, terus nanti juga ada penganugerahan yang lain, ada kelurahan terbaik katanya di Kabupaten Tangerang mau dikasih penghargaan sama Pak PJ Bupati. Nah disitulah momen penganugerahan dari Pak PJ Bupati. Sekaligus juga perkenalan ya, karena PJ Bupati kita ini kan baru ya, baru apa namanya di Kabupaten Tangerang ini baru menjabat. Belum ada 1 bulan dari 21 September kemarin. Jadi itulah momen nanti Pak PJ Bupati berkenalan
dengan masyarakat Kabupaten Tangerang. Ya, mudah-mudahan beliau betah ya Pak ya. Iya, Dan lebih semangat kerjanya ya Pak ya. Siap. Ada yang mau ditambahkan oleh Ibu? Iya, mungkin tadi Bu yang Tangerang Economic Sharing Session Bu. Tangerang Ekonomi Sharing Session itu Bu. Session, ya. Betul, itu adalah kegiatan dari bidang perekonomian, perencanaan perekonomian dan sumber daya alam untuk memeriahkan HUT Kabupaten Tangerang ya, gitu. Itu disediakan bagi komunitas-komunitas ekonomi kreatif sebetulnya. Jadi memang itu kita lebih spesifik pada mendorong gimana Kabupaten Tangerang bisa menjadi bagian dari kota atau kabupaten kreatif gitu. Biasanya itu memang bukan biasanya sih, memang itu digagas oleh Kemenparekraf ya, Kemenparekraf. Di acara itu juga kita tuh mengundang dari Kemenparekraf juga, Mas. Jadi apa sih namanya, Mas Menteri, Mas Menteri, rencananya. ya. Semoga beliau berkenan hadir ya. Jadi kita baru bisa dapat informasi bisa dapat informasi kehadiran beliau tuh di hari Senin gitu. Nanti mungkin kita rencanakan beliau sih, yang kita berharap banget beliau bisa hadir gitu ya, karena memang ini juga dorongan dari beliau juga gitu ya. Sebelumnya saya dengar pernah bertemu dengan Pak Jaki sebelumnya ya. Jadi ya banyak sebetulnya di Kabupaten Tangerang untuk ekonomi kreatif ini gitu ya. Tapi ya itu perlu bantuannya dari pemerintah daerah ya, dari kita untuk mendorong mereka gitu. Untuk bisa lebih berkembang, lebih aktif lagi. Tempo hari Bu, Ya. izin saya lihat ada mural di kiri kanan jalan Legok tuh ya, jalan Iya, betul. itu Iya. kreatif sekali. Kalau Iya. pemerintah memang memberi ruang buat anak-anak muda yang kreatif dan mereka kan tidak coret-coret sembarangan ya. Betul. Ya. Jadi mungkin dan karyanya juga luar biasa loh. Itu sih ya. Nah, itu mungkin Itu salah masuk satu dalam bisa. satu Ya, ada banyak industri sebetulnya. kreatif ya, Tas, ya? Ya betul, ada banyak sebetulnya yang bisa kita kategorikan ekonomi kreatif. Saya nggak hafal satu-satu ya, gitu. Tapi nanti kita akan lihat di mana sih sebetulnya Kabupaten Tangerang dominannya untuk ekonomi kreatif ini, di kuliner kah, gitu kan? Ya banyak gitu ya. Nah titik mulanya nanti kami berharap dari Tangerang Economic Sharing Session ini, di mana ya di acara pagi kita akan berbicara terkait secara makronya, secara umum ya, bagaimana Kemenparekraf nanti bisa bisa membantu untuk mengakomodir para ekonomi kreatif ya. Juga sorenya itu, siangnya kita ada talk show-nya itu terkait dengan kemitraannya gitu ya. Kita siapkan nih dari kalau di acara besok itu kami memang khusus untuk dinas koperasi yang punya UPT dana bergulir, karena memang itu yang paling terdekat dengan koperasi dan UMKM gitu ya. Pertimbangan kami ke situ. Jadi nanti bisa dijelaskan untuk pembiayaannya, dokumen, legalitas dokumen bagi mereka gitu ya. Kemudian juga ada dari BRIN itu Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nanti mereka akan memberikan namanya sharing session ya. Jadi mereka akan berbagi gimana sih caranya kita menciptakan satu inovasi dari apa yang skill yang kita punya gitu ya. Terus juga ada nanti dari Kemenparekraf juga bicara dari Deputi Ekonomi Kreatifnya. Terus juga dari satu lagi itu kami dari pelaku ekonomi kreatif yang sudah berhasil di Kabupaten Tangerang. Produknya sudah diekspor ke luar negeri gitu ya, dan diminati oleh warga negara asing ya, di luar negeri ya. Di luar negeri itu diminati karena unik ya. Apa gitu. tuh contohnya? Itu sih the batik namanya. Sebatik, sorry. Sebatik. Sebatik itu jadi Ciri di khas sepatunya Tangerang ya, Bu, ya? Iya, di sepatunya itu Ada ini kan batiknya. dengan batik-batik. Oh, oke.
Kabupaten Tangerang lah ya, ataupun Kabupaten Tangerang. nasional gitu ya. Ayam Gitu. apa? Ayam Wareng. ayam wareng ya, Bu. Wareng, iya, sebagian aja itu ayam wareng ya kan. Banyak yang lainnya, Iya, gitu. Terus ya itu sih nanti kita akan adakan itu supaya ya pesertanya dari para UMKM, UMKM, ya. komunitas-komunitas ekonomi kreatif gitu hadir selain dari para perangkat daerah gitu. Jadi acaranya sharing ya, Bu ya. Bisa saling berbagi pengalaman dan keilmuan ya gitu ya, karena pengalaman itu kan nggak bisa kita dapat dari belajar, tapi memang pengalaman kita alamin dan itu Harus emang itu dilakukan. berharga dan ke semua orang bisa bercerita apa sih rahasianya, apa sih langkah-langkah yang mereka lakukan kan gitu ya, biar mereka bisa berhasil. Kemudian juga gimana sih saya untuk yang mungkin koperasi atau UMKM yang masih belum maju, perlu pembiayaan, di situ hadir dari UPT Dana Bergulir dari Dinas Koperasi ya nanti gitu. Jadi itu sebetulnya kenapa karena Pemda sendiri menyediakan untuk fasilitas pembiayaan itu gitu, pemerintah Sepertinya daerah menarik ya. sendiri gitu. Jadi nggak perlu ke BP. Kayaknya kita harus hadir nih Ya, kalau ya, gitu lah. Ada nggak? Lengkap ini kita nih loh. Ada enggak? Iya. Lengkap kan Kabupaten Tangerang? Lengkap banget. Keren Lengkap dari hulu ke hilir ya Bapak Iya. Han ya. Betul. Gitu. Itu sih tes. Nggak ada seru hulu nggak? dan nggak ada Seru hilir kalau banget, dari Bu. sisi ekonomi ya Pak ya Iya. jadinya. Jadi Semuanya dari berkembang. keseluruhan rentetan kita dukung masyarakat Kabupaten Tangerang untuk bisa lebih maju lagi gitu. Seru kan? Seru Ya, banget. masih. Sekarang lebih seru lagi, kita tambah pertanyaan. Aduh. Bapak Ini Randa. Q&A Pak, Q&A. Ada yang mau bertanya? Boleh, boleh, Teman-teman boleh.